Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM C0D023050. Di sini saya akan membahas tentang penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Pengertian penghasilan. Menurut ilmu akuntansi, penghasilan adalah sisa dari kelebihan pendapatan atau expired cost atau biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1, pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-Undang Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak berdasarkan akrual atau kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Kedua metode tersebut dalam hal tertentu menimbulkan perbedaan waktu pengakuan penghasilan. Penghasilan objek pajak. Yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan. Yang kedua, hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penghasilan bukan objek pajak. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dan harta hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya, dividen atau sebagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Lalu, ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Penghasilan dikenakan pajak penghasilan final. Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa jumlah PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final dalam penghitungan PPh pada akhir tahun dalam SPT tahunan. Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 atas A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan sun, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, dan usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Beban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final yang non pajak penghasilan. 1.
Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bersifat final tersebut tidak boleh digabungkan dengan biaya yang timbul atas penghasilan lain yang dikenakan tarif yang bersifat tidak final. Dengan kata lain, bahwa biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh, bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal, maka pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contohnya, dana pensiun Alisa yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari sebagai berikut. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 sebesar 100 juta rupiah. Lalu penghasilan bruto lainnya sebesar 300 juta rupiah. Jumlah penghasilan brutonya sebesar 400 juta rupiah. Apabila seluruh biaya adalah sebesar 200 juta rupiah, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 dikali 200 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.